Shalom, bagaimana kabar Anda semua? Saya percaya Tuhan selalu memberkati Anda. Kita berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi episode 85. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 9 ayat 7-9 dengan ayat Nats ayat 7 yang berbunyi, Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ketakutan Herodes timbul setelah ia mendengar berita bahwa Yohanes Pembaptis telah bangkit dari antara orang mati. Mengapa Herodes takut? Karena ia telah memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Kisah ini berawal terjadi kepada Herodias yang sudah bersuami, yaitu Filipus, saudara Herodes. Ketika Herodes menceraikan istrinya untuk mengawini Herodias, istri saudaranya, hal itu pun dilakukan juga oleh Herodias. Mereka berdua yang adalah pejabat publik, yaitu penguasa suatu daerah, secara terang-terangan melanggar hukum Taurat. Imamat 20 ayat 21 berkata, bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran, karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki, dan mereka akan tidak beranak. Yohanes Pembaptis yang pada waktu itu dipakai Tuhan secara luar biasa dengan berani menegur keras Herodes. Walaupun ia sebagai penguasa, tetapi Yohanes Pembaptis dengan penuh keberanian menegur dengan maksud supaya Herodes bertobat. Yang ditegur adalah Herodes yang bertindak sebagai kepala keluarga. Herodes tidak terima dan tidak bertobat. Ia marah kepada Yohanes Pembaptis. Ia menyuruh menangkapnya dan memenjarakannya, tetapi ia tidak berani membunuhnya karena faktor politik. Orang banyak memandang Yohanes sebagai nabi, tetapi secara diam-diam Herodias memendam benci karena teguran Yohanes Pembaptis. Abraham Kuyper mengatakan, jika seorang wanita menyimpan benci dan dendam, maka ia akan lebih keji daripada pria untuk mengadakan balas dendam. Ketika kesempatan ada melalui anaknya Salome yang menari untuk suaminya Herodes pada hari ulang tahunnya, Herodias meminta kepala Yohanes Pembaptis. Herodes terkejut dan karena janjinya, ia memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Tanpa disadarinya, inilah awal kehancurannya karena ia bukan lagi sebagai penolong yang baik untuk suaminya. Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi, menuliskan akhir hidup Herodias ketika ia mendorong suaminya untuk meminta gelar raja kepada Kaisar Caligula. Permohonan itu ditolak. Herodes diasingkan dan sisa hidupnya ia dianggap rendah dari Flavius Josephus, Antiquities of the Jews. Herodias ambil bagian dalam penghinaan suaminya. Penghargaan atas seorang perempuan yang karena balas dendam merendahkan dirinya untuk melakukan pembunuhan. Saudara, jika Anda mengalami demikian, ampunilah dan bertobatlah. Jangan memakai kekerasan untuk membalas dendam. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa sesungguhnya hidup kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan jadikan kami seperti Herodias yang membenci sehingga membunuh Yohanes Pembaptis, sehingga menjadi awal kehancuran untuk suaminya Herodes. Kami percaya Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus, amin.